Halo penyembah Tuhan maupun penyembah kaleng baygon. Atau apapun yang kalian sembah, coba sebutkan di kolom komentar ya. Bayangin, lo lagi berdiri di bawah langit malam yang benar-benar gelap, jauh dari polusi cahaya kota. Lo lihat ribuan bintang, galaksi yang jauhnya jutaan tahun cahaya, dan ngerasa betapa kecilnya kita di tengah semesta yang luasnya nggak masuk akal ini. Buat sebagian orang, pemandangan ini adalah bukti nyata kebesaran Sang Pencipta. Tapi buat seorang Neil deGrasse Tyson, astrofisikawan kondang yang sering kita lihat di National Geographic atau podcast Star Talk, perasaan itu beda banget. Dia nggak ngeliat tangan gaib yang lagi ngerajut takdir, melainkan sebuah simfoni hukum fisika yang indah banget, tapi juga dingin dan impersonal. Penasaran nggak sih, gimana seorang ilmuwan sekelas dia memandang konsep Tuhan dan agama di tengah gempuran data sains yang makin canggih? Di episode kali ini, kita bakal ngulik pandangan-pandangan Neil deGrasse Tyson soal isu yang sering banget bikin debat panas ini. Tapi sebelumnya, ada disclaimer kecil ya. Pembahasan ini bukan buat nyerang keyakinan siapapun atau ngerendahin agama tertentu. Kita di sini cuma mau ngerangkum data, wawancara, dan pernyataan-pernyataan Neil yang udah tersebar di publik. Ini murni buat memperluas cakrawala kita soal gimana sains berinteraksi dengan percayaan. Jadi, mari kita dengerin dengan kepala dingin dan pikiran terbuka. Karena di balik setiap argumennya, ada pesan penting soal masa depan pendidikan dan peradaban kita. Hal pertama yang harus kita lurusin adalah label yang sering nempel ke Neil. Banyak orang langsung ngecap dia sebagai ateis garis keras karena dia sering banget ngebantah klaim-klaim agama pakai data science. Tapi sebenarnya, Neil itu lebih milih disebut agnostik. Atau bahkan dia sering bilang kalau dia nggak punya label sama sekali. Dia ngerasa istilah ateis itu punya beban sosial yang sering diasosiasikan sama orang-orang yang pengen banget ngebuktiin Tuhan itu nggak ada. Neil nggak di situ posisinya. Dia lebih fokus ke apa yang bisa kita buktikan secara ilmiah. Kalau nggak ada bukti empiris, dia nggak bakal naruh itu di dalam laci sainsnya. Baginya, energi buat ngebantah sesuatu yang nggak bisa diukur, itu lebih baik dipakai buat nyari tahu gimana cara kerja lubang hitam atau kenapa gravitasi itu ada. Dia pernah bilang kalau dalam kamus sains, kata Tuhan itu bukan sebuah variabel yang bisa dimasukin ke dalam rumus. Jadi dia nggak aktif nolak, dia cuma ngerasa konsep itu nggak relevan buat kerjaannya sebagai ilmuwan. Salah satu poin paling terkenal yang sering Neil bahas adalah konsep God of the Gaps atau Tuhan sebagai penisi celah. Ini fenomena menarik dalam sejarah manusia yang dia perhatiin banget. Dulu, waktu kita belum tahu kenapa ada petir, kita bilang itu kemarahan Tuhan. Waktu kita belum paham kenapa planet bergerak di orbitnya dengan sangat rapi, ilmuwan sehebat Isaac Newton pun sempat bilang kalau ada campur tangan ilahi buat ngejaga kestabilan sistem tata surya kita. Neil sering nyebutin ini dengan nada yang agak gemes, karena setiap kali sains berhasil ngejelasin satu fenomena yang tadinya dianggap ajaib, peran Tuhan dalam penjelasan itu jadi makin sempit. Sains pelan-pelan ngisi celah-celah itu dengan data, dan Neil ngeliat kalau kita terus-terusan nyandarin ketidaktahuan kita sama dogma, kita sebenarnya lagi ngerem kemajuan otak kita sendiri. Dia sedih lihat orang yang berhenti bertanya cuma karena mereka udah ngerasa punya jawaban instan dari kitab suci. Dia sering ngasih contoh sejarah yang cukup miris soal gimana agama bisa nahan laju sains kalau udah masuk ke wilayah dogma. Misalnya, masa kejayaan peradaban Islam di Baghdad dulu. Itu adalah pusat ilmu pengetahuan dunia, di mana aljabar diciptain dan bintang-bintang dikasih nama Arab yang kita pakai sampai sekarang. Tapi, begitu dogma agama mulai masuk terlalu dalam ke ranah kebijakan dan pendidikan, dan muncul pandangan kalau matematika atau manipulasi angka itu adalah hal yang nggak suci atau bisa nyesatin, seketika itu juga kemajuan sains di sana mandek. Neil ngerasa ini adalah pola yang berulang di berbagai peradaban. Kalau kita udah ngerasa puas sama jawaban, ini udah kehendak Tuhan, kita bakal berhenti nanya, gimana ini bisa terjadi? Padahal pertanyaan gimana itulah yang ngebawa kita ke teknologi, pengobatan, dan pemahaman semesta yang kita nikmatin sekarang. Bagi Neil, dogma itu kayak tembok besar yang dipasang di jalan tol pengetahuan. Begitu lo nabrak tembok itu, lo nggak bakal kemana-mana lagi.
Dia juga sering nyorotin gimana pendidikan sering banget jadi korban dari ego kelompok beragama yang nggak mau nerima fakta ilmiah. Neil sering dapat pertanyaan, kenapa sih sains harus berantem sama agama di sekolah? Jawabannya simpel tapi dalam, karena sains itu didasarin sama bukti yang bisa diuji ulang oleh siapa aja, kapan aja, tanpa peduli apa agama mereka. Sedangkan dogma agama itu seringkali sifatnya personal dan nggak bisa diuji. Neil merasa sangat keberatan kalau ada orang yang pengen masukin ajaran agama ke kurikulum sains, kayak teori penciptaan yang mau disejajarin sama evolusi. Buat dia itu bukan cuma salah secara akademis, tapi itu berbahaya buat masa depan generasi muda. Kalau anak-anak diajarin buat percaya sesuatu tanpa bukti, mereka bakal tumbuh jadi orang yang nggak punya kemampuan berpikir kritis. Dan di dunia yang makin kompetitif dan berbasis teknologi ini, bangsa yang nggak punya literasi sains bakal ketinggalan jauh. Neil bukan orang yang anti sama orang beragama secara personal. Dia tahu banyak ilmuwan hebat yang juga religius. Tapi yang dia permasalahin adalah ketika kepercayaan personal itu dipaksain buat jadi standar kebenaran publik atau kebijakan negara. Dia ngelihat kalau di kehidupan sehari-hari, banyak orang yang terlalu terpaku sama dogma sampai mereka abai sama realita di depan mata. Misalnya soal perubahan iklim atau kesehatan masyarakat. Kalau orang lebih milih numbu mujizat daripada dengerin saran ahli medis atau peneliti lingkungan, itu yang bikin Neil merasa sedih dan frustasi. Dia pengen kita semua ngelihat sains bukan sebagai musuh iman, tapi sebagai alat paling jujur yang kita punya buat memahami alam semesta. Karena pada akhirnya, alam semesta nggak peduli lo percaya sama dia atau enggak, hukum-hukumnya tetap bakal berlaku. Satu hal yang sering bikin Neil deGrasse Tyson geleng-geleng kepala adalah argumen soal intelligent design atau desain yang cerdas. Banyak kaum beragama yang bilang kalau alam semesta ini terlalu sempurna, terlalu pas, dan terlalu indah buat terjadi secara kebetulan. Mereka ngeliat mata manusia, posisi bumi yang nggak terlalu dekat atau jauh dari matahari, dan langsung narik kesimpulan kalau pasti ada arsitek agung di baliknya. Tapi bagi Neil, kalau kita benar-benar mau pakai kacamata sains buat ngelihat desain ini, kita bakal nemuin kenyataan yang jauh dari kata sempurna. Dia sering banget bilang kalau alam semesta ini sebenarnya lagi berusaha ngebunuh kita setiap saat. Dari sudut pandang astrofisika, luar angkasa itu tempat yang sangat nggak ramah. Ada radiasi kosmik yang mematikan, lubang hitam yang bisa nelen galaksi, sampai ledakan supernova yang bisa ngeratain sistem tata surya. Jadi buat Neil, kalau semesta ini didesain buat kita, kenapa 99,9% tempat di alam semesta ini bakal bikin kita mati dalam hitungan detik kalau kita nggak pakai baju pelindung super mahal? Kritik Neil ini makin dalam waktu dia ngebahas soal biologi manusia. Dia suka nanya balik ke orang-orang yang bilang tubuh manusia itu desain yang sempurna. Dia bakal nunjuk kalau saluran pembuangan limbah kita dan saluran reproduksi kita itu lokasinya bersebelahan banget. Yang bagi dia itu kayak naruh tempat pembuangan sampah di tengah-tengah taman bermain. Belum lagi soal gimana paru-paru dan kerongkongan kita berbagi jalur yang sama, yang bikin ribuan orang mati tersedak setiap tahunnya. Neil melihat ini bukan sebagai desain yang cerdas, tapi hasil dari proses evolusi yang panjang, berantakan, dan penuh tambal sulam. Dia merasa sayang banget kalau dogma agama bikin orang menutup mata dari fakta-fakta biologis ini, cuma demi mempertahankan ide kalau kita adalah ciptaan spesial yang didesain secara teliti. Baginya, mengakui kalau kita adalah produk dari proses alam yang penuh trial and error, itu jauh lebih jujur dan justru bikin keberadaan kita terasa lebih berharga. Dia juga sering nyorotin gimana orang beragama suka pilih-pilih fakta atau cherry picking. Mereka bakal sangat bersyukur dan bilang itu mujizat waktu ada satu orang selamat dari bencana alam. Tapi mereka lupa atau sengaja nggak nanya soal ribuan orang lainnya yang meninggal di bencana yang sama. Neil ngeliat ini sebagai kegagalan dalam berpikir statistik. Dia menyayangkan gimana dogma bisa bikin orang kehilangan sensitivitas terhadap realita yang lebih luas. Kalau kita cuma fokus pada hal-hal yang ngedukung kepercayaan kita dan ngebuang data yang berlawanan, kita nggak lagi mencari kebenaran, kita cuma cari validasi. Dan dalam dunia sains, itu adalah dosa besar.
Sains menuntut kita buat ngeliat semua data, termasuk data yang bikin kita nggak nyaman atau yang ngebantah teori kita sendiri. Neil ngerasa kalau kaum dogmatis bisa lebih jujur sama data-data pahit ini, mungkin diskusi antara sains dan agama nggak bakal sealot sekarang. Satu lagi yang sering jadi bahasan Neil adalah soal akhir zaman atau kehancuran semesta. Dalam banyak agama, ini sering digambarkan sebagai peristiwa yang penuh penghakiman moral. Tapi dalam data sains yang Neil pegang, kehancuran itu adalah keniscayaan fisik. Galaksi Andromeda lagi menuju ke arah kita dan suatu saat bakal tabrakan sama Bima Sakti. Matahari kita suatu saat bakal kehabisan bahan bakar, membengkak jadi raksasa merah dan nelan bumi. Ini bukan soal hukuman atas dosa manusia, tapi emang begitulah cara kerja bintang. Neil merasa sedih lihat orang yang lebih takut sama ramalan-ramalan kuno daripada ancaman nyata yang bisa kita deteksi pakai teleskop. Dia berpendapat kalau kita terlalu fokus sama dogma tentang apa yang bakal terjadi setelah kita mati, kita jadi abai buat menjaga kehidupan yang ada sekarang. Kita jadi nggak mikirin gimana cara nangkis asteroid atau gimana cara pindah ke planet lain kalau bumi udah nggak bisa ditempatin lagi. Karena kita mikirnya, semuanya udah diatur sama Tuhan. Pola pikir semuanya udah diatur inilah yang menurut Neil paling ngerusak potensi manusia. Dia sering cerita soal sejarah peradaban yang runtuh karena mereka lebih milih berdoa daripada berinovasi saat ngadepin krisis. Neil selalu nekenin kalau sains itu sifatnya memberdayakan. Sains ngasih kita alat buat benerin masalah, bukan cuma nerima nasib. Dia menyayangkan kalau dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak orang yang nganggep sains itu kayak menu prasmanan. Mereka ambil yang mereka suka, kayak teknologi smartphone atau obat-obatan, tapi mereka tolak bagian yang nggak sesuai sama dogma mereka, kayak teori Big Bang atau umur bumi yang miliaran tahun. Ketidakkonsistenan ini yang bikin Neil merasa pendidikan sains kita masih punya PR besar. Dia pengen orang-orang paham kalau sains itu satu paket utuh. Lo nggak bisa nerima hukum gravitasi, tapi nolak hukum termodinamika cuma karena yang satu nggak ganggu iman lo dan yang satunya lagi iya. Neil juga sering ngebahas soal perasaan spiritual yang sering diklaim orang beragama sebagai bukti keberadaan Tuhan. Dia nggak nolak kalau manusia bisa ngerasain perasaan takjub, haru, atau ngerasa terhubung sama sesuatu yang besar. Tapi dia ngejelasin itu dari sudut pandang kimiawi otak dan koneksi kosmis yang nyata. Dia punya kutipan terkenal yang bilang kalau atom-atom di tubuh kita itu asalnya dari ledakan bintang-bintang besar miliaran tahun lalu. Kita secara harfiah adalah debu bintang. Buat Neil, menyadari kalau kita terhubung secara atomik dengan alam semesta itu jauh lebih spiritual dan menggetarkan daripada cerita dogma manapun. Dia menyayangkan kalau orang-orang harus nyari alasan supranatural buat ngerasa spesial, padahal fakta ilmiahnya aja udah luar biasa keren. Dengan nempel ke dogma agama, orang justru kayak membatasi keajaiban alam semesta yang sebenarnya jauh lebih luas dari apa yang ketulis di buku-buku kuno. Nah, masuk ke poin yang lebih praktis, Neil sering banget nyorotin soal konflik yang terjadi di dalam ruang kelas. Ini salah satu hal yang paling bikin dia vokal. Lo mungkin pernah dengar perdebatan soal apakah teori penciptaan atau creationism harus diajarin di sekolah barengan sama teori evolusi. Banyak orang berargumen kalau ini soal keadilan atau kebebasan berpendapat. Istilahnya, kasih waktu yang sama buat kedua sisi. Tapi Neil ngeliat ini sebagai kegagalan total dalam memahami apa itu sains. Baginya, ruang kelas sains bukan tempat buat debat opini atau kepercayaan. Sains itu isinya adalah hal-hal yang udah teruji, bisa dibuktikan, dan punya konsensus berdasarkan data empiris. Kalau lo masukin dogma agama ke kurikulum sains dengan alasan keadilan, lo sebenarnya lagi ngerusak integritas pendidikan itu sendiri. Neil sering bilang kalau agama itu punya tempatnya sendiri, mungkin di kelas filsafat atau sejarah agama. Tapi begitu lo bawa itu ke lab atau buku biologi, lo lagi ngajarin anak-anak buat bingung bedain mana fakta dan mana keyakinan. Neil punya cara yang menarik buat ngejelasin perbedaan ini, yaitu dengan ngenalin konsep kebenaran objektif versus kebenaran personal. Kebenaran personal itu adalah hal-hal yang benar buat lo dan mungkin buat komunitas lo, tapi nggak harus benar buat semua orang. Contohnya, kalau lo ngerasa Yesus adalah juru selamat atau Muhammad adalah nabi terakhir, itu adalah kebenaran personal lo yang dilindungi oleh hak asasi manusia. Tapi kebenaran objektif itu beda. Kebenaran objektif itu adalah sesuatu yang tetap benar, mau lo percaya atau enggak.
Contohnya hukum gravitasi atau fakta kalau bumi itu bulat. Lo bisa aja nggak percaya gravitasi, tapi kalau lo loncat dari gedung, lo tetap bakal jatuh. Nah, Neil menyayangkan banget kalau kaum dogmatis nyoba maksain kebenaran personal mereka buat jadi kebenaran objektif yang harus diikutin semua orang lewat kebijakan publik atau pendidikan. Ini yang dia anggap sebagai ancaman buat demokrasi dan kemajuan bangsa. Karena kalau keputusan-keputusan besar negara diambil berdasarkan dogma yang nggak bisa dibuktikan, ya kita tinggal nunggu waktu aja sampai sistem itu kolaps karena nggak berpijak sama realita. Dia juga sering cerita soal betapa bahayanya kalau sebuah masyarakat kehilangan literasi sains gara-gara terlalu terpaku sama dogma. Neil ngeliat pola ini di banyak isu modern, kayak penolakan terhadap vaksin atau ketidakpercayaan terhadap perubahan iklim. Seringkali penolakan ini dasarnya adalah keyakinan agama yang ngerasa kalau manusia nggak punya kekuatan buat ngerusak bumi, atau kalau semua penyakit itu cobaan yang cuma bisa disembuhin lewat doa. Neil nggak bilang doa itu salah, tapi dia menyayangkan kalau doa dijadiin pengganti tindakan nyata yang berbasis sains. Dia ngelihat ini sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab manusia. Kalau kita dikasih otak buat mikir dan nemuin cara buat nyelamatin nyawa lewat medis, tapi kita malah milih buat diam aja karena dogma, bagi Neil itu adalah tragedi kemanusiaan. Dia pengen kita sadar kalau sains itu adalah asuransi buat keberlangsungan hidup spesies kita. Ada satu momen menarik di mana Neil ngebahas soal sejarah kelam antara sains dan gereja di masa lalu, kayak kasus Galileo Galilei atau Giordano Bruno. Dia sering ngingetin kita kalau dulu orang bisa dipenjara atau bahkan dibakar cuma karena bilang bumi itu bukan pusat semesta. Meskipun zaman sekarang udah nggak se-ekstrim itu, Neil ngerasa roh dari penindasan intelektual itu masih ada dalam bentuk yang lebih halus, kayak sensor di buku pelajaran atau pemotongan dana riset yang dianggap nggak sesuai sama nilai-nilai agama tertentu. Dia ngelihat ini sebagai bentuk ketakutan yang nggak perlu. Kenapa sih harus takut sama fakta? Kalau Tuhan itu beneran ada dan dia yang ciptain alam semesta, harusnya dia nggak bakal marah kalau manusia makin pintar dan makin paham cara kerja ciptaannya kan? Neil merasa ironis lihat orang yang ngaku beriman tapi justru takut banget sama penemuan-penemuan ilmiah baru. Seolah-olah iman mereka itu sebenarnya rapuh banget sampai bisa runtuh cuma gara-gara satu fosil baru atau satu data dari teleskop James Webb. Neil juga sering banget dapat pertanyaan soal makna hidup. Banyak orang takut kalau nggak ada Tuhan atau nggak ada rencana ilahi, hidup ini jadi nggak ada gunanya, cuma kebetulan kosmik yang hampa. Tapi Neil justru punya pandangan yang sebaliknya. Dia ngerasa kalau hidup ini justru jadi jauh lebih bermakna, karena kita tahu ini adalah satu-satunya kesempatan yang kita punya. Kita nggak hidup buat nunggu dunia setelah kematian, kita hidup buat bikin dunia yang sekarang jadi lebih baik. Dia menyayangkan kalau dogma agama bikin orang jadi pasif dalam menjalani hidup, ngerasa kalau semuanya udah ada yang ngatur, jadi mereka nggak perlu usaha maksimal buat ngubah nasib atau ngebantu sesama. Buat Neil, makna hidup itu bukan sesuatu yang lo cari atau lo dapit dari buku tua, tapi sesuatu yang lo ciptain tiap hari, lewat rasa penasaran lo, lewat kasih sayang lo ke sesama manusia, dan lewat kontribusi lo buat peradaban. Dia sering pakai analogi soal anak kecil yang lagi main. Anak kecil nggak butuh alasan metafisika buat ngerasa seneng atau buat belajar hal baru. Mereka penasaran karena emang dunia ini menarik banget buat diulik. Neil pengen kita tetap punya jiwa anak kecil itu dalam memandang sains. Dia ngerasa sedih lihat orang dewasa yang rasa penasarannya udah mati gara-gara dikubur sama dogma yang bilang, jangan nanya-nanya, itu rahasia Tuhan. Kalimat itu rahasia Tuhan adalah kalimat yang paling berbahaya dalam sejarah ilmu pengetahuan, karena itu adalah titik di mana eksplorasi berhenti. Dia pengen kita semua punya keberanian buat bilang, saya nggak tahu, daripada maksa pakai jawaban instan yang belum tentu benar. Karena dengan bilang saya nggak tahu, kita ngebuka pintu buat riset, buat observasi, dan buat penemuan yang mungkin bakal ngubah hidup jutaan orang di masa depan. Nah, kalau kita geser obrolan ke ranah yang lebih luas, Neil sering banget ngebahas soal gimana dogma agama itu bisa masuk ke sistem politik dan kebijakan publik yang ujung-ujungnya ngerugiin banyak orang. Dia sering ngasih peringatan keras kalau sebuah negara, apalagi yang punya ambisi jadi pemimpin dunia, mulai ngelepasin pegangannya pada sains gara-gara tekanan kelompok dogmatis, itu adalah awal dari kejatuhan.
Neil ngeliat fenomena di mana politisi sering banget bawa-bawa ayat buat nolak riset sel punca, nolak fakta perubahan iklim, atau ngebatasin pendidikan reproduksi. Baginya, ini bukan cuma soal beda pendapat, tapi soal buta data yang dipaksain. Dia menyayangkan banget kalau pemimpin masyarakat lebih takut sama konstituen yang dogmatis daripada takut sama kenyataan kalau planet kita lagi nggak baik-baik saja. Dia pengen kita paham kalau sains itu nggak punya afiliasi politik atau agama. Sains itu cuma nyodorin fakta di atas meja. Kalau kita milih buat nutup mata dan lebih milih dengerin dogma, ya jangan kaget kalau nanti kita bangun-bangun di dunia yang udah rusak dan nggak bisa diperbaiki lagi, cuma karena kita sibuk berdebat soal hal-hal yang sifatnya langit, tapi lupa sama urusan bumi. Satu kutipan Neil yang paling nancep itu soal gimana sains bukan kayak prasmanan di pesta pernikahan. Lo nggak bisa milih hukum fisika yang lo suka dan buang yang lo nggak suka. Dia ngeliat banyak banget orang yang hidupnya sangat bergantung sama hasil teknologi sains. Kayak pakai GPS buat nyari jalan, pakai MRI buat diagnosa penyakit, atau pakai internet buat nyebarin paham mereka. Tapi di saat yang sama, mereka nolak sains kalau itu udah nyenggol dogma mereka. Ini yang menurut Neil adalah bentuk kemunafikan intelektual yang paling nyata. Kalau lo percaya kalau satelit itu ada dan bisa ngirim sinyal ke HP lo, yang mana itu pakai teori relativitas Einstein, kenapa lo nggak percaya sama data yang sama yang bilang kalau semesta ini umurnya miliaran tahun? Neil ngerasa kalau cara pikir yang terbelah kayak gini itu sangat ngerusak. Dia menyayangkan kalau dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang sebenarnya menikmati hasil kerja keras ilmuwan, tapi di saat yang sama malah ngehina atau ngeremehin proses ilmiah itu sendiri, cuma karena nggak sejalan sama ajaran yang mereka terima sejak kecil. Neil juga sering banget bawa contoh sejarah soal zaman keemasan peradaban tertentu buat ngingetin kita. Dia sering cerita soal Baghdad di abad ke-8 sampai ke-11. Itu adalah masa di mana dunia Islam jadi pusat ilmu pengetahuan paling keren di muka bumi. Mereka nemuin aljabar, ngembangin optik, dan bikin peta bintang yang sangat akurat. Tapi, Neil nyorotin titik baliknya. Ketika muncul pengaruh dari tokoh-tokoh yang mulai bilang kalau manipulasi angka itu adalah pekerjaan setan, atau kalau mencari hukum alam itu bisa ngecilin peran Tuhan, begitu dogma mulai menang atas rasa penasaran, kemajuan sains di sana langsung terjun bebas dan gak pernah benar-benar pulih ke level yang sama lagi. Neil pakai cerita ini bukan buat nyerang agamanya, tapi buat nunjukin bahaya laten dari dogma apapun. Dia ngerasa sedih kalau hal yang sama terjadi sekarang di dunia modern, di mana orang lebih milih nyaman dalam ketidaktahuan yang terstruktur daripada berani dalam pencarian fakta yang menantang. Selain itu, Neil sering ngebahas soal perspektif kosmik. Dia ngerasa kalau orang-orang yang terlalu kaku sama dogma agama itu biasanya punya pandangan yang sangat sempit atau egosentris. Mereka ngerasa kalau manusia itu pusat dari segalanya, kalau seluruh semesta ini diciptain cuma buat kita, dan kalau Tuhan itu selalu mantau setiap gerakan kita secara personal. Neil ngerasa kalau pandangan kayak gitu itu sangat kecil. Baginya, sains ngasih kita perspektif yang jauh lebih megah. Kita itu cuma satu spesies di satu planet kecil yang muterin bintang yang biasa-biasa aja di pinggiran sebuah galaksi di antara triliunan galaksi lainnya. Buat sebagian orang, ini mungkin kedengaran bikin depresi. Tapi buat Neil, ini justru membebaskan. Ini bikin kita sadar kalau masalah-masalah kecil kita, kebencian kita antar kelompok, atau perdebatan soal dogma, itu sebenarnya nggak ada artinya dibandingin luasnya semesta. Dia menyayangkan kalau agama seringkali bikin orang jadi merasa eksklusif dan ngerasa punya hak buat ngehakimi orang lain. Padahal, kalau kita lihat dari jauh pakai teleskop, kita semua cuma debu yang sama, yang lagi berusaha bertahan hidup. Bagi Neil, rasa takjub itu nggak harus datang dari sesuatu yang gaib. Dia sering bilang kalau dia ngerasa sangat spiritual waktu dia ngeliat foto-foto dari Hubble atau James Webb. Perasaan itu muncul bukan karena dia lihat Tuhan, tapi karena dia lihat betapa kompleks dan indahnya keteraturan alam semesta ini tanpa perlu ada yang nyetir secara manual setiap detik. Dia menyayangkan kalau dalam pendidikan kita, rasa takjub ini seringkali dipadamkan oleh jawaban-jawaban instan. Dia pengen anak-anak muda itu diajarin buat mencintai pertanyaan daripada cuma menghafal jawaban. Karena kalau lo cuma diajarin dogma, lo bakal jadi orang yang gampang disetir dan susah buat nerima perubahan. Tapi kalau lo diajarin cara kerja sains, lo bakal punya mentalitas penjelajah.
Neil ngerasa kalau dunia bakal jadi tempat yang jauh lebih damai kalau orang lebih banyak ngabisin waktu buat lihat bintang-bintang dan mikirin hukum fisika daripada berantem soal siapa yang paling benar dalam menafsirkan teks kuno. Terakhir, Neil sering banget nyinggung soal tanggung jawab kosmik. Kalau kita nggak percaya ada tangan gaib yang bakal nyelamatin kita dari kiamat atau bencana, maka satu-satunya yang bisa nyelamatin kita ya kita sendiri. Neil ngerasa kalau dogma seringkali jadi obat penenang yang bikin manusia jadi males. Ah, tenang aja, nanti juga ada keajaiban. Atau, semua udah takdir. Neil ngelihat ini sebagai sikap yang sangat berbahaya buat keberlangsungan spesies manusia. Dia pengen kita semua sadar kalau kita adalah penjaga planet ini. Kalau ada asteroid yang mau nabrak bumi, doa nggak bakal ngebantu buat nangkis batu raksasa itu. Tapi matematika dan fisika bisa. Dia menyayangkan kalau kecerdasan manusia yang luar biasa ini seringkali terhambat cuma karena kita masih mau ndusel di ketiak dogma yang usang. Dia pengen kita mandiri secara intelektual, berani ngadepin realitas semesta yang dingin tapi jujur, dan pakai sains sebagai kompas buat nuntun kita ke masa depan yang lebih cerah. Lo tahu nggak? Ada satu hal lagi yang sering banget bikin Neil gatel buat berkomentar, yaitu soal argumen kalau alam semesta ini didesain khusus buat manusia. Banyak orang beragama bilang kalau bumi ini kayak Taman Firdaus, yang emang disiapin matang-matang buat kita. Tapi Neil, dengan datanya sebagai astrofisikawan, justru ngeliat sebaliknya. Dia sering bilang kalau alam semesta itu sebenarnya adalah tempat yang sangat berusaha ngebunuh kita. Kalau lo keluar dari atmosfer bumi tanpa baju pelindung, lo mati dalam hitungan detik. Kalau lo berdiri di bawah sinar matahari terlalu lama tanpa perlindungan, lo bisa kena kanker. Belum lagi virus, bakteri, bencana alam, sampai asteroid yang bisa kapan aja bikin kita punah kayak dinosaurus. Neil menyayangkan kalau dogma agama bikin orang punya rasa percaya diri yang berlebihan, ngerasa kalau mereka anak emas alam semesta. Padahal, kenyataannya, kita ini sangat rapuh. Dia pengen kita sadar bahwa keberadaan kita di sini itu adalah sebuah keberuntungan kosmik yang luar biasa langka, dan karena itu, kita harusnya lebih serius jagainnya pakai sains, bukan cuma pasrah sama nasib. Neil juga sering ngebahas gimana dogma bisa ngebunuh rasa penasaran, yang sebenarnya adalah sifat dasar manusia. Dia sering banget dapat kritik dari orang-orang yang ngerasa kalau sains itu dingin dan nggak punya jiwa. Tapi buat Neil, nggak ada yang lebih berjiwa daripada keberanian buat ngaku kalau kita nggak tahu apa-apa. Dia sering nyentil fenomena di mana orang-orang beragama langsung berpuas diri dengan jawaban-jawaban dari kitab suci yang ditulis ribuan tahun lalu. Baginya, itu adalah bentuk kemalasan intelektual. Dia ngerasa sayang banget kalau ada otak manusia yang punya kapasitas buat memecahkan misteri kuantum atau menjelajahi galaksi, tapi malah dikurung dalam dogma yang nggak membolehkan mereka buat nanya, kenapa? Neil sering bilang kalau setiap kali seorang ilmuwan berhenti nyari jawaban, karena mereka ngerasa jawaban itu ada di tangan Tuhan, saat itulah satu jendela pengetahuan tertutup buat selamanya. Dia pengen kita semua terus nanya, terus ngeraguin hal-hal yang belum terbukti, karena itulah satu-satunya cara peradaban kita bisa maju. Dalam kehidupan sehari-hari, Neil juga sering ngamatin gimana dogma agama bisa bikin orang jadi eksklusif dan ngerasa paling benar. Dia ngeliat kalau sains itu punya sifat universal yang gak dimiliki sama agama. Lu mau orang Amerika, orang Indonesia, orang Arab, atau orang kutub sekalipun, kalau lu jatuhin bola, bola itu bakal jatuh dengan kecepatan yang sama. Sains itu adalah bahasa yang bisa nyatuin semua orang tanpa perlu ada perdebatan soal siapa yang paling suci. Neil menyayangkan kalau dalam sejarah manusia, agama seringkali jadi tembok pemisah, sedangkan dia pengen sains jadi jembatan. Dia melihat kalau orang-orang yang terlalu terpaku sama dogma cenderung sulit buat kerjasama secara global dalam isu-isu besar kayak kesehatan atau lingkungan, karena masing-masing kelompok punya agenda langit yang beda-beda. Padahal tantangan yang kita hadapin di masa depan itu gak bakal nanya apa agama lu sebelum dia ngehancurin rumah lu. Dia juga sering banget nyorotin soal gimana literasi sains itu penting banget buat kesehatan mental masyarakat. Neil ngeliat banyak orang yang hidup dalam ketakutan gara-gara dogma, takut kena kutukan, takut akhir zaman, atau takut sama hal-hal supranatural yang gak ada buktinya.
Dia ngerasa kalau sains itu bisa jadi obat buat rasa takut itu. Dengan memahami gimana cara kerja alam semesta, kita jadi tahu kalau gerhana itu bukan pertanda bencana, atau kalau penyakit itu bukan kutukan tapi masalah biologis yang bisa dicari solusinya. Neil menyayangkan kalau pendidikan kita seringkali kalah cepat sama dogma dalam ngasih pemahaman ini ke masyarakat. Dia pengen orang-orang punya filter sains dalam pikiran mereka, jadi mereka nggak gampang kemakan hoax atau ketakutan yang nggak rasional. Baginya, pikiran yang rasional itu adalah pikiran yang merdeka, dan dogma seringkali jadi borgol buat kemerdekaan itu. Satu lagi yang menarik adalah cara Neil mandang para ilmuwan yang religius. Dia nggak bilang kalau lo nggak bisa jadi ilmuwan sekaligus jadi orang beragama, tapi dia ngasih peringatan keras soal pemisahan wilayah. Dia sering nyebutin ilmuwan-ilmuwan besar masa lalu yang religius, tapi tetap bisa bikin penemuan hebat karena mereka nggak biarin dogma mereka masuk ke dalam laboratorium. Neil ngerasa kalau masalah muncul waktu orang nyoba ngebawa metodologi agama ke dalam sains, atau sebaliknya, nyoba pakai sains buat ngebuktiin dogma. Dia menyayangkan kalau energi ilmuwan-ilmuwan cerdas harus habis cuma buat nyocok-nyocokin ayat sama penemuan terbaru yang sering kita sebut sebagai ilmu cocoklogi. Buat Neil, itu bukan cuma ngehina sains, tapi juga ngehina agama itu sendiri. Dia pengen kita punya kedewasaan buat nempatin sesuatu pada porsinya masing-masing, tanpa harus maksa-maksa keduanya jadi satu hal yang sama. Neil juga sering ngebahas soal moralitas tanpa agama. Banyak orang beragama yang takut kalau nggak ada Tuhan, orang bakal jadi jahat dan nggak punya aturan. Neil dengan santai ngebantah itu dengan nunjukin kalau banyak spesies hewan yang punya empati dan kerjasama tanpa perlu punya kitab suci. Baginya, moralitas itu adalah bagian dari evolusi kita sebagai makhluk sosial. Kita jadi baik sama orang lain karena itu ngebantu spesies kita buat bertahan hidup, bukan cuma karena takut masuk neraka. Neil menyayangkan kalau dogma seringkali bikin moralitas jadi kerasa transaksional. Lo baik supaya dapat pahala. Dia pengen kita jadi baik karena kita emang peduli sama sesama manusia. Dan kita sadar kalau kita semua lagi numpang di planet yang sama. Dia ngerasa kalau moralitas yang didasarin sama pemahaman sains dan empati itu jauh lebih tulus dan kuat daripada moralitas yang didasarin sama rasa takut akan hukuman gaib. Neil sering bilang kalau dia sebenarnya nggak punya masalah sama iman seseorang secara pribadi. Yang jadi masalah buat dia adalah ketika iman itu jadi penghalang bagi orang lain untuk belajar, atau ketika iman itu dipaksakan masuk ke kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dia pengen kita semua punya literasi sains yang kuat. Bukan berarti semua orang harus jadi ilmuwan atau astronot, tapi seenggaknya kita paham gimana cara kerja bukti dan logika. Dia menyayangkan banget kalau di era informasi yang serba cepat kayak sekarang, masih banyak orang yang lebih percaya sama dogma yang nggak teruji daripada hasil penelitian yang sudah lewat proses pengujian ketat. Bagi Neil, sains itu bukan cuma sekumpulan rumus atau angka di papan tulis, tapi sebuah cara berpikir, cara untuk tidak membohongi diri sendiri hanya karena kita pengen sesuatu itu jadi nyata. Dia juga sering ngebahas soal kerendahan hati dalam sains. Banyak orang mikir ilmuwan itu sombong karena seolah-olah ngerasa tahu segalanya. Padahal, Neil justru bilang kalau ilmuwan adalah orang yang paling sadar betapa banyaknya hal yang kita belum tahu. Beda sama dogma yang seringkali ngasih jawaban mutlak dan gak boleh didebat. Sains justru nungguin buat didebat dan diperbaiki. Neil pengen kita punya keberanian buat bilang, saya salah, waktu ada data baru yang lebih akurat muncul. Dia ngerasa dunia bakal jauh lebih damai kalau kita semua punya mentalitas ini. Alih-alih saling serang karena beda keyakinan atau dogma, kita bisa bareng-bareng cari solusi buat masalah kemanusiaan yang nyata. Dia sering ngajak kita buat lihat ke atas, ke bintang-bintang, supaya kita sadar kalau di skala semesta, kita itu cuma satu keluarga besar yang tinggal di sebuah titik biru pucat yang kecil dan sangat rapuh. Di akhir setiap diskusinya, Neil biasanya balik lagi ke satu poin utama, yaitu edukasi. Dia percaya kalau kunci dari kemajuan peradaban itu ada di tangan generasi muda yang diajarkan untuk berpikir kritis sejak dini. Dia menyayangkan kalau kurikulum pendidikan seringkali dikompromikan cuma buat nyenengin kelompok-kelompok dogmatis tertentu. Buat Neil, membiarkan dogma mengintervensi pendidikan sains itu sama aja kayak nyabut akar dari pohon pengetahuan sebelum dia sempat tumbuh besar.
Dia pengen kita semua, baik yang punya keyakinan personal maupun enggak, bisa sepakat kalau sains adalah satu-satunya alat yang kita punya buat memahami alam semesta secara objektif. Tanpa sains, kita cuma bakal terus muter-muter di tempat yang sama, terjebak dalam perdebatan yang nggak pernah berakhir, sementara tantangan global kayak krisis energi atau kesehatan terus makin berat. Kesimpulannya, pandangan Neil deGrasse Tyson itu sebenarnya bukan soal benci sama institusi agama, tapi soal cinta yang luar biasa besar sama kebenaran yang bisa dibuktikan secara jujur. Dia pengen kita semua keluar dari cangkang dogma yang sempit dan berani ngelihat semesta apa adanya, dengan segala ketidakpastiannya, kedinginannya, tapi juga keindahannya yang luar biasa luas. Dia ngajak kita buat jadi spesies yang dewasa, yang nggak butuh dongeng untuk ngerasa aman, tapi butuh ilmu pengetahuan buat bisa bertahan hidup dan berkembang. Bagi Neil, pengetahuan itu adalah kekuatan, dan ketidaktahuan yang dipelihara lewat dogma adalah kelemahan yang paling fatal bagi masa depan manusia. Jadi, pilihannya ada di tangan kita semua, mau terus terpaku sama apa yang dibilang dalam narasi kuno, atau mau melangkah maju bareng sains buat ngebuka lembaran baru sejarah manusia yang lebih cerah. Nah, itu tadi rangkuman pandangan Neil deGrasse Tyson soal Tuhan, agama, dan sains dari sudut pandang data dan fakta yang dia sampaikan di berbagai kesempatan. Semoga pembahasan ini bisa ngasih lu perspektif baru dan bikin kita makin semangat buat terus belajar dan berpikir kritis setiap harinya. Kalau lu ngerasa konten kayak gini bermanfaat dan pengen kita bahas tokoh-tokoh inspiratif atau isu-isu sains dan sosial lainnya dengan gaya yang santai kayak gini, jangan lupa buat support kami. Klik tombol subscribe, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru, dan kasih like serta share video ini ke teman-teman lo supaya makin banyak yang melek sains. Jangan lupa juga tulis pendapat lu di kolom komentar ya. Kita diskusi sehat dan saling menghargai di sana. Sampai ketemu di episode selanjutnya, tetaplah kritis dan tetaplah penasaran terhadap rahasia alam semesta. Kami dari Silent Majority pamit undur diri, terima kasih sudah menonton.